hanya nilai P yang ditanya. Makanya matematika itu hanya modifikasi ya, Nak, ya. P yang mempengaruhi persamaan 4P plus 3P. Ini metode eliminasi substitusi ya. Eliminasi substitusi. Udah, tak baca nomor 1. Nilai P yang memenuhi persamaan P Nilai P yang memenuhi persamaan 4P enggak 4P plus 3Q sama dengan 20 dan 2P dan 2P kurang Q ya sama dengan 3 adalah nah ini hanya nilai P yang ditanya, makanya matematika itu hanya modifikasi ya, Nah ya gitu. Kalau tadi kan kita mencari berapakah nilai X dan Y ya kan, atau kalau begini soalnya nilai P, kalau kamu berpikir apa yang kamu eliminasi supaya pekerjaan kamu langsung ketemu. Kan yang ditanya hanya nilai P nih. Apa yang kamu eliminasi biar cepat langsung ketemu? P-nya atau Q-nya? Q dong. Eliminasi Q langsung kan dapat P kan? Jadi mempermudah kita. Jadi itu nak Bapak bilang matematika itu bermain nalar sama logika. Jangan terfokus dengan soal yang udah kita bahas gitu loh. Kalau kemarin ditanya nilai X dan Y berarti harus kita cari. Nah, ketemu dengan soal ini, nilai P yang ditanya, dia hanya ditanya nilai P. Oh, berarti saya harus eliminasi Q biar langsung dapat. Gitu, nah. Jangan kamu eliminasi nanti P. Kalau eliminasi P ketemu Q, ya enggak? Pekerjaan yang sia-sia kan? Ya dong. Karena ditanya P gitu loh, nah. Paham ya? Nah, karena kita mau membahas ini, Bapak pengen membuktikan apakah nilai P dan Q-nya nanti sama dengan metode eliminasi substitusi dengan grafik. Maksudnya, Bapak nambahin soal nilai P dan Q ya. Gak apa-apa ya, Nak? Nah, kan opsinya Bapak nggak tulis gitu. Karena ini di searching dari Google ya, Neng ya. Nah, jadi Bapak tambahin nilai P dan Q yang memenuhi persamaan 4P tambah 3Q sama dengan 20 dan ini. Kan Bapak di awal udah bilang, nah dia nggak selalu pakai variabel X dan Y, bisa AB, bisa PQ, pokoknya hurufnya berbeda, gitu aja. Paham ya? Nah, kalau yang dulu hanya variabel X dan Y yang dimunculkan kan, ini P dan Q. Oke, kita jawab bareng-bareng, mohon konsentrasi supaya makin paham. Jawab 4P tambah 3Q, ini sebenarnya variabelnya, kalau ini kan Q besar ya, Q harusnya Q kecil. Nah, sama dengan 20. 2P kurang Q sama dengan 3. Yang dimaksud dengan eliminasi substitusi, eliminasi sudah Bapak jelasin, metode substitusi juga udah saya jelasin kan. Ini metode yang keempat loh, nah. Tapi harus kita eliminasi dulu, baru substitusi. Oke, kita diskusi. Kira-kira Bapak nggak mau lagi tanya ya. Kira-kira supaya cepat pekerjaan kamu gitu loh. Eliminasi mana? B atau Q? Lihat soalnya. Q ya, karena dia angkanya kecil kan. Gitu loh, nak harus main logika. Gitu. Kalau ini sih kecil angkanya. Kalau you paham, Pak, kalau saya eliminasi P boleh. Tapi dengan catatan lihat koefisiennya. Oh ini 4, ini saya kali 1, ini saya kali 2. Kecil kok angkanya. Kan kalau eliminasi itu kan artinya menyamakan koefisiennya kan. Iya dong, kalau ini saya kali 2 jadi 4, ini kali 1 4. Gitu loh nak logika nalarnya. Jadi Pak, takutnya saya lupa. Pak, boleh nggak saya kali di sini kali 2, di sini kali 4, atas jadi di bawah, bawah jadi di atas, paham ya? Boleh. Nggak ada larangan kok, cuma angkanya makin gede. Gitu loh nak logikanya. Ngerti nggak sih?
Tolong loh, matematika itu nggak perlu dihafalin. Konsepnya yang kamu pegang, kamu kuasai gitu. Makanya saya diskusikan. Tapi kamu udah lihat, Pak, Ki aja karena ini angka 3, angka 1 boleh, nggak masalah. Tapi kalau saya, waktu di zamannya kamu itu, ini 4, ini 2, berarti ini kali 1, ini kali 2, supaya ini 4 nanti tereliminasi dia gitu loh. Ngerti nggak? Jangan ragu ya, pokoknya informasi itu udah Bapak sampaikan gitu loh. Nah, oke, kita sepakatin dulu eliminasi Ki. Berarti persamaan atas dikali berapa? Good, persamaan bawah kali loh kok? Kan kamu mau eliminasi Ki, kok jadi kedua? Loh, kan kamu mau eliminasi Ki karena atas kali 1 karena koefisien persamaan kedua ini kita kalikan 1. Persamaan kedua dikalikan berapa? 3 dong. Koefisien Ki yang atas jadi ke bawah. Mentah lagi 2 hari berlalu, apa Jumat atau Kamis kita ketemu. Itu artinya kamu tidak mengulangi di rumah. Ya jadi gitu, kita belajar dari nenek-nenek. Sekarang waktu kita ngomong dia ingat. Ntar lagi 1 menit lagi kamu siapa? Ini kan namanya nenek-nenek udah pikun kan. Usia kamu masih belia loh nak. Daya ingat kamu itu seharusnya masih lebih kuat. Makanya tadi Bapak bingung. Ini kali 1 oke. Ini kali 2 loh. Koefisiennya kan 3 kok kali 2. Diingat ya nak ya. Ingat loh, jangan kayak nenek-nenek loh. Kalau saya punya nenek matua, udah ngomong tadi, terus Bapak keluar terus sebentar, datang lagi, halo Ma, kamu siapa? Pas. Sedikit kuciwa pasangan. Ya, udah makan belum? Jangan lali, jangan lali pasal kedua. Nah setelah kamu paham, karena ini eliminasi Ki ya, nah nggak perlu saya tulis lagi di sini eliminasi Ki, cukup tersurat atau tersirat tersimpan dalam pikiran kamu gitu. Kalau bolak-balik saya tulis di sini eliminasi Ki, nggak ada progresnya nak belajar. Nulis eliminasi Ki aja kamu butuh waktu ya dong. Oke, ingat ya. Selanjutnya, karena kali 1 tetap persamaan 1 ya. Nah, 4P tambah 3Q, jangan-jangan ada yang nggak paham, mudah-mudahan cerdas sih. Kalau you konsentrasi, pasti paham. Kayak teman kita itu nggak konsentrasi, ngobrol nggak dengerin, dia nggak paham. Ini kali 3, kalikan ke masing-masing sukunya. 3 kali 2 min kali plus min, ini koefisiennya berapa? 1 kali 3. Ini hasilnya. Jadi kalau kamu tidak memperhatikan, Bapak kan nggak ngomong bisa nunjuk gitu kan ini kali ini. Perhatikan apa? Yang rugi bukan orang tua, bukan saya, kamu. Udah sama belum? Jadi harus ada di pikiran kamu, oh kalau eliminasi saya samakan nanti dia bisa dicoret. Gitu loh, nah pola pikirnya. Ya. Nah, kita eliminasi Q udah sama nih. Diapain nih biar ini coret, tereliminasi dia. Tambah. Kalau kurang paham nggak? Kalau kurang dia nggak habis loh nak, gitu loh. Min kali min plus 3 tambah 3 6Q. Padahal kita mau menghilangkan Q. Itu loh cara berpikirnya, makanya ini ditambah. Karena min kali plus min berarti 3 kurang 3 habis, coret aja. Gitu loh. Ya serius lah mendengarkannya dan diingat. Nih 4 tambah 6. Ini berapa hasilnya? Kok ganjil ya jawabannya? B sama dengan ngomong? Yes. Berapa tuh? Berapa? Kelas 9, 29 bagi 10 nggak bisa. Kebangetan. Orek-orek dulu kan, saya mau lihat jawaban kamu, 29 bagi 10 kan? Saya kadang nggak mau cekokin murid loh, saya tunggu jawabannya loh.
Berapa? Cari, nggak bengong. Cari 29 bagi 10 berapa? Nggak pakai kalkulator? Seharusnya nggak perlu pakai coret-coret tadi minat kelas 9 astagfirullah. Bapak kadang ada rasa malas sama dia kalau kamu nggak nyambung. Beneran, suatu saat saya nggak akan diam selama 2 jam pelajaran. Sifat saya berapa untuk menerangkan. Karena kamu nggak ada deg-degnya. Berapa hasilnya? Tolong jangan disorot ke sini ya nak, tetap ke situ ya, malu saya melihat. Boleh sekali. Jangan disorot ke sini, taruh aja ke sana. Ini kan 29 bagi 10 kan ada 2 dong. Nah ini bagi ini nggak bisa koma, ini turun dong, 90 bagi 10. Senyum lagi wajah saya. Malu kan, malu kan, malu kan. Tapi kamu nggak sadar, nggak pernah kamu merasa kamu bisa di sini. Nanti gue dapat biasa. Skip dulu nak, nanti dilanjut ya. Soalnya hanya nilai P yang ditanya. Gak ada jawabannya Pak. Oh dia ekstra ya, oke. Ya jadi udah benar ini. Nah sekarang kita mau melihat, kita tadi eliminasi apa di sini saya? Kilo. Habis. Nah, oh ini eliminasi substitusi ya. Kalau eliminasi kan ini eliminasi dapat tulis lagi soalnya kan. Kalau ini langsung substitusi ini ke salah satu persamaan ini yang original. Pak, boleh nggak saya substitusi nilai P2,9 ke persamaan yang ini? Boleh, hasilnya sama kok. Silakan buktikan di rumah. Kalau saya buktikan semua habis waktu saya. Ya. Jadi kalau eliminasi substitusi, eliminasi pertama dapat nilai ini. Karena kita tadi di awal nilai P. Saya kira tadi pilihan ganda, biar kita buktikan kebenarannya. Gitu. Tapi tidak benar, nggak usah ragu. Saya nggak akan ngasih ilmu yang salah ke kamu. Tanggung jawab saya nanti. Sahat kok ngasih soal jawaban yang salah. Nah, saya selalu hati-hati. Sudah, ini kan udah dapat nih nilai P. Jadi kita udah eliminasi kan? Udah sampai di sini dong kerjaan kita. Sekarang substitusi. Artinya yang dapat variabel P ini kita substitusi. Substitusi itu kan Bapak udah bilang berasal dari bahasa Inggris substitute. Tukerlah harga ini, harga P ini 2,9 ke salah satunya, bebas. Salah satu, boleh persamaan pertama, boleh persamaan 2. Diingat ya. Gitu. Nah, lalu tulislah substitusi P sama dengan 2,9 kita sepakati pada persamaan mana? Bebas. 2 boleh. Pada persamaan 2 kita tulislah persamaan 2. Ini nanti kalau kamu udah kerja sendiri, kamu nggak usah kamu tulis ini nak gitu loh. Udah di sini semua itu konsepnya, di sini kamu paham ya? Makanya selalu saya tulis dan saya omongin. Nanti setelah kamu bekerja sendiri-sendiri, ini nggak usah. Jadi ada pemahaman, oh Pak Sahat udah bilang, kalau eliminasi ini, ketemu ini, saya langsung substitusi ke salah satu dari 2 persamaan itu. Itu nggak perlu kamu tulis di kertas kamu, bikin lama. Langsung aja tulis soalnya persamaan kedua, karena di benak kamu kan persamaan 2 tadi. Tulis aja nih, nggak usah ini. Tapi buat panduan kamu belajar di rumah, ini harus saya tulis gitu loh. Ya bagaimana kita paham kalau nggak buka buku di rumah lagi? Karena IQ kita nggak itu brilian. Kalau IQ brilian langsung paham itu. Ya,
Kan mohon maaf ya teman-teman, kan IQ orang itu beda-beda kan Bapak bilang ya. Kalau pasangan IQ-nya di bawah rata-rata, aku harus ulang mempelajari ulang di rumah. Saya gitu ya. Banyak saya lihat Bapak dulu itu kita beda. Masih di atas Bapak aja. Tapi saya rajin mengulangi di rumah. Saya bertanya sama dia. Sehingga ulangan saya bisa menyaingi mereka. Gitu ya. Kalau mereka udah gak belajar lagi, lo ngapain sih belajar? Ya, gua IQ gua nggak setinggi lu. Gitu. Jadi gua harus belajar. Akhirnya ulangan sama. Terus misalnya nyanyi kita ya. Itu loh, nah, ya nanti kita di Jakarta itu tuntutannya nggak besar. Oke, persamaan 2 kita tulis lah. 2P kurang Q sama dengan 3. 2, ini kan P-nya udah dapat kan? Itu artinya substitusi, tukerkan harga P yang udah dapat di sini ke persamaan 2 yang kita sepakati tadi gitu loh. Tukarlah harga P 2,9 kurang Q sama dengan T. Ya. Ini hasilnya berapa? I'm waiting for your answer. Saya nunggu jawabanmu berapa? 2 kali 2,9. Lima koma 8 kurang Q sama dengan T 3 ya. Yang mau kita pindahkan ke kelas sekarang yang mana? Ngomong dulu. Yang 5,8 berarti min Q-nya tetap di ruas kiri ya. Ini min ini kemilik kepunyaan Q. Jadi ini cara tulisnya. Nah 3 ini kita pindahkan ke kelas kanan plus jadi min. Min Q sama dengan ini berapa? Ayo, I'm waiting for your answer. 3 dikurangi 5,8. Min 2, jangan bisa Pak. Gitu aja. Ini loh, nah, 3 kurang 5. Pekerjaan kita belum Pak, negatifnya masih ada tuh. Berarti supaya hilang negatif ruas kiri dengan ruas kanan, kedua ruas dikalikan dengan negatif. Iya dong. Min kali min plus sama dengan min kali min plus. Jadi 2,2 dan 2,9. Oke. Kok nilainya jelek ya, nanti saya buktikan dengan grafik. Saya kewalahan nanti pakai skala penggarisan. Oke kan? Kita pegang yang kok. Biar kita ganti kok nilainya pecahan gitu loh. Tapi walaupun pecahan, ya tetap bisa harus kita kerjakan. Harusnya maksudnya bilbul loh jawabannya, bilangan bulat. Sudah? Nah sekarang Bapak hapus ya nak. Coba satu lagi soal nak. Searching dari kok langsung dapat pecahan. Ini harus pakai papan kotak-kotak. Ya. Makanya bikin soal itu nak kayak saya nggak bisa langsung tebak-tebak nanti. Oh oke, ini pilihannya bilangan bulat. Nilai X dan Y, nah nih, dia ya suka-suka dia aja variabelnya, tapi konsepnya aku udah paham gitu aja. Memenuhi persamaan X tambah 5Y sama dengan 13. Lalu persamaan yang satu 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, thank you, cantik. Nah, sekarang kita gagas, duduk di situ aja, nah. Sudah, kita tetap metode eliminasi substitusi. Supaya Bapak buktikan nanti dengan metode grafik gitu loh, nah, karena tadi pecahan. Takutnya saya harus pakai skala atau papan kotak-kotak. Sama sih jawabannya, nggak usah takut. Oke ya, kita mau eliminasi apa dulu, nak? Yuk, sepakatin. X boleh. Berarti jawab ya. Tolong perhatikan nak, kita masih berkutat di metode eliminasi substitusi kok. Nanti metode grafiknya baru ilmunya saya sampaikan. X tambah 5Y sama dengan 13, 2X kurang Y sama dengan 4.
Mau eliminasi apa? Karena dua-duanya ditanya. Oke, boleh. Atas kali berapa? Oke, bawah kali. Nah, sebenarnya manusia itu cerdas loh. Nggak ada manusia yang bodoh loh, nah. Cuma malas, itu aja. Karena apa Bapak bilang? Walaupun IQ saya di bawah rata-rata, karena otak kita ini melebihi otak simpanse. Pernah belajar di biologi? Otak manusia itu lebih volumenya, ini punya volume, punya isi. Otak kita lebih besar dari simpanse, bahkan komputer nggak pernah error kan? Apa yang kita masukkan, simpan file data di drive, di dokumen, di mana dia nggak akan muntah, nggak akan pecah. Apalagi manusia, paham ya? Itu saya tidak pernah bilang manusia bodoh loh, cuma malas, gitu aja. Paham? Oke, perhatiannya ke sini. Ini kali 2, berapa nih? 2 apa? Oke. Pinter, cuma nggak ngulangin. Jadi lupa. Ilmu, kalau kita lupain ya lupa. Gudang, kalau kita nggak pernah bongkar, kita bersihin, barang yang paling belakang akan terlupakan. Apuk, kemakan rayap, berdebu. Gitu. Jadi otak kita harus kita latih nah buat mikir. Ya. Ini karena kali 1 tetap nggak? Oke. Nah, kita kan tadi eliminasi X ya, di pikiran kita simpan. Ada sama kan? Ini dong. Ini plus di sini harus diapain? Kurang. Nah, tuh. Ini berapa hasilnya? Bapak mau tunggu deh jawaban kamu. 11 ya, Pak. Oke, plus ya nak. Good. Karena ini jadi plus ya. 10 tambah 1, 11 kan? Ini berapa say? 2, Pak. I-nya sama dengan 2. 2 bagi 11, 2. Jangan Bapak bagi-bagikan. Nanti juga kalau kamu mengerjakan soal, langkah pertama ini buang karena kamu udah ngerti langsung hasilnya. Kan mempermudah, mempercepat kita loh mengerjakan soal. Kalau kamu tulis lagi Y sama dengan 22 bagi 11, Y sama dengan 2. Itu progres belajarnya nggak ada. Masih jalan di tempat. Gitu. Makanya saya tuh gitu nak ngajar. Di awal saya lambat-lambat. Di pertemuan kedua akan saya hilangin 1 baris. Ini kan perlu 1 baris, Y sama dengan 22 bagi 11, Y sama dengan 2, saya hilangkan gitu. Itu progres belajar matematika. Masa sampai nanti habis belajar SPLBB selalu komplit Bapak tulis? Lama sekali. Oke, lalu setelah ketemu ini substitusi ya. Substitusi Y sama dengan 2 pada persamaan mana? 1 boleh, 2 boleh lah, bebas aja kok. Pada persamaan 1. Kalau kita bikin persamaan 1 ini nggak perlu ditulis, nah cukup dalam pikiran. Oh, langkah selanjutnya saya mensubstitusikan ini ke salah satu dari persoalan. Itu pola pikir kita. Konsepnya itu yang kita ingat. 1. X tambah 5Y sama dengan 13. X tambah 5 dikali 2 sama dengan 13. Nih, X tambah 10 sama dengan 13. X sama dengan, ya ngomong, 13 kurang? X sama dengan 3. Pasti ada jawabannya. Lihatlah, Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Ada kan? Ada. Kalaupun tadi soal pilihan ganda pasti ada jawabannya, cuma pecahan nanti jelek banget ya grafiknya, seolah-olah matematika harus dimakan kotak-kotak, saya gambar. Oke, sekarang kita mau buktikan metode yang terakhir, metode grafik. Yang keempat, metode grafik. Nah, ini metode baru, nah, jadi harus dipahamin, dibenerin. Bapak angkat soalnya dari yang sini ya. Kita membuktikan benar nggak metode eliminasi substitusi, metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi. Ini jawabannya pasti ini juga. Gitu. Tadi setelah kita bahas dengan 4 metode itu SPLBP, Bapak mau tanya, nah silakan pilih mana yang mudah, metode mana yang mudah menurut kamu. Kalau ketemu soal-soal SPLBP.
Gitu loh. Nah, sekarang saya masih mengasih, ini ada 4 nih, pilih salah satunya deh. Gitu. Paham ya? Oke. Saya tulis soalnya. X tambah 5Y sama dengan 13 dan 2X kurang Y sama dengan 4. Kita sekarang bahas metode grafik. Metode grafik itu kita selesaikan persamaan 1 dulu, baru persamaan 2. Gitu. Caranya gimana, Pak? Gampang. Misalkan persamaan 1. Nah, tadi kan masing-masing ya. Misalkan X sama dengan 0, Y-nya berapa? Ada pertanyaan sampai situ dulu? Pak, memang selalu X-nya selalu kita misalkan 0 ya. Kenapa nggak 1, nggak 2, nggak 3, nggak sejuta gitu loh. Ini mempermudah. Jadi kalau STODP metode grafik dari persamaan 1 dulu, misalkan X sama dengan 0, selalu seperti itu. Misalkan X sama dengan 0, jadi pikiran kamu nggak usah ngalur ngidul. Paham? Misalkan X sama dengan 0, itu aja kata kuncinya. Y-nya berapa? Ya kita cari, gitu loh. Bisa diikuti sampai sini? Pokoknya ini, misalkan X sama dengan 0, selalu seperti itu. Ya. Lalu berapa Y-nya? Belum dapat. Ini kan persamaan 1, tulislah persamaan 1. X tambah 5Y sama dengan 13. Kan kita misalkan X sama dengan 0, ini tukar 0 dong. Kan karena kita misalkan 0. 5Y sama dengan 3. Nanti kok pecahan sisa 5Y iya dong, sama dengan 13. Y sama dengan 13 bagi 5. Dapat tuh. Jangan disorot sana. Nah, malas banget saya dapat lagi di sini. Maka Y-nya dapat 2,6. Pasangan titiknya yaitu X dulu baru Y 0,2,6. Gak masalah dah. Kita terusin aja nih, harus kita tempuh walaupun pecahan kan, iya kan. Lalu Pak, masih kita stay di persamaan 1. Ingat, tadi di atas kita misalkan apa yang 0? Sekarang misalkan Y sama dengan 0. Selalu seperti itu ya Pak Sar. X-nya berapa? Belum dapat dong. Ya kan? Diikuti lah pelan-pelan. Kita tulis lagi persamaan 1. X tambah 5Y sama dengan 3 X tambah 5 dikali 0. Karena kita misalkan Y 0 sama dengan 3 X tambah 5 kali 0 0 tambah 0 nggak ada hasilnya kan, berarti X sama dengan 13. Gitu. Kita pindahkan juga dia tetap 0. Berarti pasangan titik yang kedua, ingat X dulu 13 baru Y yang kita misalkan itu 0. Paham sampai situ? Bapak pikir sih kamu paham kalau kamu fokus ya. Gitu loh. Nah selanjutnya apa Pak Sat? Ya kita sekarang berpindah ke persamaan 2. Caranya sama. Gitu. Nah persamaan 2. Misalkan X sama dengan 0, sama kan? Y-nya berapa? Belum dapat dong Pak. Tapi sekarang kita berpindah ke persamaan 2. Gitu. 2X kurang Y sama dengan 4. 2 kali 0 kurang Y sama dengan 4. Ini kan kalau kita pindahkan 0 itu unsur netral kan yang kamu pelajari mulai dari SD. Mau pindah ruas kiri dia ruas kanan, tidak pernah kita dengar negatif 0 kan. Netral dia 0. Tapi hati-hati, min Y sama dengan 4. Ya dong, ini kan masih min Y kan. Udah selesai pekerjaan kamu? Belum Pak, karena Y-nya masih negatif. Supaya positif apa? Kali negatif aja. Gitu. Negatif kali negatif plus, plus kali min, dapat Y-nya. Pasangan titiknya X-nya 0, Y-nya min 4. Paham sampai situ? Ini udah pengulangan 3 kali loh. Iya kan? Sekarang kita misalkan sekarang apa yang 0? Nah, gitu kok. Misalkan Y sama dengan 0, X-nya berapa? Ya kita cari. Tapi kita sekarang kan stay di persamaan 2.
Itu loh nak. 2x kurang y sama dengan 4. 2x kurang 0, kan kita tukar y-nya 0 sama dengan 4. 2x ini buang aja, 0-nya nggak ngefek deh. X-nya berapa tuh? 2. Pasangan titiknya berapa? 0,2 atau 2,0? 2,0. X dulu baru y. Gitu loh secara di sistem koordinat kartesius. Bapak harap paham. Bapak harap paham. Metode grafik, metode grafik. Saya misalkan x0 dari persamaan 1 dulu dapat y-nya. Pasangan titik selalu x, y. Karena x-nya duluan 0, lalu sekarang saya misalkan y sama dengan 0, cari x-nya. Pasangan titik selalu x, y. Dapat. Sekarang pindah ke persamaan 2. Caranya sama. Sulit. Batu. Metodenya selalu seperti itu kok. Harapan Bapak sampai sini anak-anak Bapak udah paham loh. Sekarang paham. Tapi pulang rumah kalau kamu tidak buka ilmu ini di rumah, besok aja perasaan saya masih ingat deh. Masuk pelajaran berikutnya mata pelajaran minggu. Aduh dari mana kemarin yang diterangin Pak Sahad? Aduh dari mana yang diterangin Pak Sahad? Karena kamu membiarkan ini, mumpung kamu ingat, kamu abaikan. Jangan seperti itu belajar. Nggak boleh. Belajar itu harus kita seriusin untuk diri. Oke Pak Sahad, nanti saya akan udah ingat sih sekilas Pak. Untuk memastikannya saya harus belajar lagi di rumah. Memang itu belajar. Ya, orang berkan itu sekarang paham udah nggak dipelajari lagi, antar aja mau ulangan. Pelimpungan. Waduh dari mana kemarin, waduh dari mana? Mati lupa kan? Karena 10 atau 11 mata pelajaran terus besok lagi materi baru matematika, ini bisa kamu lupa gitu. Karena kamu tidak ada kesempatan kamu buat untuk mengingat-ingat kembali. Itu aja sih. Oke Pak, aku udah mulai ngerti nih sekarang apa tujuan metode grafik. Ya sekarang kita gambar grafiknya gitu. Bener nggak nanti titik potongnya di mana tadi y-nya di 2 sama 3 gitu. Ya, kita buktikan. Matematika itu nggak ada bohong. Kita lihat dulu ini angkanya gede-gede nggak sih? Ini X-nya 13. Oke, saya coba menggambarnya. Y-nya berapa paling gede? Nah, minum 4 ya. Ini kan? Ini 0 di persamaan 1 y-nya paling gede 2,6. Oke. Berarti kesininya harus panjang. X-nya gede itu kan 13 ya. Kalau yang datar itu sumbu apa? Siapa masih ingat? Sumbu yang datar ini atau horizontal apa? Sumbu apa? X atau Y? Saya lupa lagi, malu sama diri sendiri aja. Jangan malu sama pastor. Ya. Lalu sumbu yang ke atas yang vertikal sumbu Y, karena udah dapat sumbu X-nya. Udah lurus belum sih? Udah. Karena Bapak dekat nggak? Kurang ini nak yang sumbu Y ya, diingat loh. Ya. Bapak bikin dulu scale-nya, skalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek banget. 13-nya belum dapat, masih 10. Foto dong yang ini, ya saya hapus. Nanti kita ya. Yang ini aja. Karena kalau di sini nanti nggak dapat. Nah, sini masih 10. Sementara ini 13 kan paling gede angka ininya tadi kan. X-nya gitu loh. Nah, paham ya? Makanya saya suruh hapus dulu. Sudah. Oke. Terima kasih nakku. Nah, jadi sekarang saya hapus. Nanti di share ya. Nah, ini lanjutan dari metode grafik. Nah, kalau begini saya berani. Ini nanti kalau saya tiba nih, gimana sih Pak Sahad kok dioret-oret soalnya? Semangat ya? Masih semangat ya? I hope like that. Harus semangat buat diri kamu sendiri.
Ini sumbu Y, Bapak bikin langsung skalanya. Ini skala 1. Nah, makanya kalau penggarisan papan ini harus lebih gede biar kelihatan skalanya. Nah, ke bawah Y negatif kan? Masih ingat ya? Nah, kalau pangkal koordinat Y ke atas bernilai positif. Ini nolnya, nah di sini pangkal koordinat. X-nya 0, Y-nya 0 di sini. Dari sumbu Y ke atas 0, di atas 0 positif. Masih ingat dong. Dan seterusnya ke bawah negatif. Nah, itu masih diingat. Nah, lalu ke sumbu X-nya, X ke kanan pangkal koordinat bernilai positif. Itu harus terampil nak ingatnya. Benar. Ini ada skala 5, kalau di pembarisan kamu yang di buku 1 sampai 30, kalau pembarisannya 30. Ini sabar ya, semangat dulu nakku. Nah, jangan ngantuk. Ini bergeser. Oke, ini sumbu X tadi. Bapak tandain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Tadi kan kalau di sini masih 10, makanya nah fotokan dulu itu deh. Oke Pak, setelah tadi untuk metode grafik masing-masing dari persamaan saya misalkan X dan Y. Paham? Sekarang grafiknya. Balik lagi ke sini mata kita. Nah, pasangan titik yang pertama berapa? 2, X-nya 2, Y-nya 6. Pak, di mana sih titik 2,6? Ya lihat X-nya 2, Y-nya 6, bikin garis putus-putus like this. Dari 2 sampai ketemu ke 6, garis putus-putus aja nah. Tuh, 6-nya kan Y-nya di sini kan? Nah, jadi kalau ditanya di manakah letak pasangan koordinat titik 2,6, ya di sini cintaku. Gitu loh. Jangan terbalik, X dulu baru Y. Kalau mau bikin di sini 2, kamu lupa, kamu hitung 2 di sininya 6, jadi di sini dia letaknya. Nah, salah lagi. Keteledoran saya deh, gitu kan. Lalu pasangan yang kedua 0,2,6. X-nya 0, Y-nya 2,6. Kalau di sini 2,5, aku naikin sedikit deh karena skalanya situ kan. Jadi Pak, pasangan titik 0,26 ya di sini. Kan ini beda, ini 2 di 6 kan. Kalau ini 0 berarti adanya di sini X-nya gitu loh. Dipahami pelan-pelan. 0,2,6. Oke Pak, selanjutnya itu aku apain? Kedua titik ini dari pasangan titik persamaan pertama kan ada 2 pasang nih kan, 1, 2 ya kan? Hubungkan dia melalui garis gini. Hubungkan dari kedua titik persamaan pertama, hubungkan pakai penggarisan. Inilah persamaan garis dari persamaan 1 itu. X tambah 5, Y sama dengan 13. Boleh ditulis Pak, boleh. Boleh nggak ditulis? Boleh. Supaya kamu tahu, oh ini dari persamaan garis 1. Bisa diikutin. Persamaan persamaan 1 udah ini. Persamaan keduanya gimana Pak? Ya sama juga. Nah, sulit kan? Kita lihat pasangan pertama tadi berapa? Ini ya. Berarti kita belum misalkan X sama dengan 0 ya? Mana ini? Oh iya. Oke, bacain. Tadi persamaan kedua yang pertama 13,0 ya. Perhatikan nah. X-nya 13, ini sumbu X di sini, Y-nya 0 di sini. Makanya pertemuan 13,0 di sini. X-nya 13, Y-nya 0 di sini. Harus terampil ya. Yang kedua tadi yang dihapus yang udah difoto berapa koma berapa? 0, min X-nya 0, Y-nya min 4 di sini dong. Iya kan, paham ya?
X-nya 0, Y-nya min 4 di sini. Ini pasangan titik 0, negatif 4. Benar kan? Oke. Pak, terus itu diapain? Tarik garis. Nanti ini saya panjangin dulu ya. Saya panjangin dulu. Biar nanti mereka ketemu titik potongnya kedua garis itu. Nah, Pak, boleh sepanjang-panjangnya boleh. Kalau dia belum bertemu kedua garis itu, panjangin lagi. Gitu. Berarti ini dengan ini kan, kita hubungkan. Sweet, jangan asal di garis ya, nak. Lihat dulu titik ini udah ketemu belum di sini. Kalau udah, yang teliti garisnya nanti kalau namanya grafik selalu pakai pensil. Nah, jadi salah bisa dihapus. Ada yang di pembarisannya. Oke. Nah, ini kan sampai sini nih. Pak, dipanjangin lagi boleh biar ketemu perpotongan kedua garis tersebut gitu loh. Panjangin aja sampai ketemu dia. Nih. Nah, jadi di sinilah titiknya. Berarti ini harus saya gambar dulu ke sebelah sini. X negatifnya. Nol, min 1, min 2. Min 1, min 2. Tadi waktu di metode eliminasi substitusi berapa X-nya? Mana ya? Y-nya? 2. Kok kasih? Harusnya kalau 3 dan 2 di sini dong perpotongannya. Sek. Kak, kayaknya kan tadi kan Bapak kan yang misalkan satunya kan kan yang katanya ini ya Pak. Yang ini? Iya, yang itunya kan 0. Oh, ini 0,6. 0,26, iya kan? Astaga, 0,2,6 ya kan? 0,2 iya. Pantesan. Harusnya Bapak sama yang katanya 2,0. Kan soalnya kan yang persamaan itu kan. Tadi gapus ya? Iya. Ini kan masih dari persamaan 1 dong. Nah, ini 0,26 dengan 13,0 pas Iya. dong. Oh, oke. Makanya kok beda sih? Gitu saya salah nih. Nah, terima kasih ya, nak. Dia bisa ngikutin. Guru juga manusia, nak. Makanya ikutin. Makanya setelah akhir kan, lo kok beda? Kan makanya saya bilang, di mana ya letak kesalahan kita? Tadi persamaan 1 yang ini salah. Saya hapus. Kalau yang ini udah benar tadi di pasangan kedua di 13,0 di sini kan, nak? Ya kan? Nah, kita salah di sini. Hati-hati ya, nak. Makanya diikutin, jangan kamu terima bulat-bulat. Karena saya juga suka human error. Yang pertama pasangannya 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya di sini tadi kehapus lagi. 2 di sini 2,6 sekitar sini. Berarti di sini dia, iya kan? Lah 13,0 kok di sini? Oh, berarti dari sini ke sini ya? Iya nggak sih? Tapi yang 2,6 itu dihapus kan yang iya Pak. Itunya. Persamaan 2, X-nya sudah kita misalkan tadi sama dengan 0. Iya. Dapat Y-nya berapa? Y-nya 0,4. Y-nya 4. X-nya 2. Oh, berarti tadi udah kita selesaikan juga. X sama dengan 0 dapat pasangan titiknya, Y sama dengan 0 pasangan titiknya udah. Yang bisa suruh foto tadi kan, kita ulangi. Sabar, namanya belajar matematika. Makanya nak, kalau kamu udah SMA, kamu nggak perhatiin, ternyata udah selesai pekerjaan salah, kamu diomelin gurunya. Kamu kemana aja sih? Bapak juga kan guru. Nah, oke kita ulangi. Titik yang pertama 0,2,6 ya. Kita ulangi lagi. Pasangan kedua 13,0 dari persamaan 1 kan. Berarti di sini. Berarti pantesan tadi kok nggak ketemu. Ini dong persamaan garis yang pertama. Oke, maaf ya nak. Terima kasih buat yang udah memperhatikan. Dia nyambung.
Nah, berarti ini dong persamaan pertama, yaitu X tambah 5Y sama dengan 3 Baik, persamaan kedua pasangan titiknya tadi 0, berapa? 0, min 4 berarti di sini ya. Nah, 0, negatif 4. Y-nya 0, X-nya berapa? 2. Berarti 0,2 apa sih? 2,0 ya? Berarti di sini dong. Nah, ini koordinat titik 2, kita hubungkan garis ini ya. Ini dia dengan titik ini. Pasangan perpotongan garisnya di sini. Perhatikan, Bapak pindahkan dulu 2,0-nya di bawah. Berarti kan kalau pasangan titik itu X dulu baru Y kan? Kita lihat di angka Y-nya kan ketemunya di sini kan? Iya dong? Y-nya di sini kan? Ini dong. Benar nggak? Nah, karena kita membuktikan secara metode eliminasi substitusi X-nya 3, Y-nya 2. Benar. Tadi juga saya bingung. Loh, kok larinya ke sana? Apa salahnya nih? Ah, itu poinnya. Mau kita buktikan dengan eliminasi murni, ini pasti jawabnya X3 Y2. Mau kita buktikan dengan substitusi, pasti X-nya 3, paham? Silahkan dicatat dulu. Mungkin kalau ini masih saya ulangi lagi nanti setelah kelas biar Bapak paham. Bisa silakan dicatat. Nah,